Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Allah adalah Bapa yang penuh kasih, penuh pengampun, penuh kerahiman, penuh kebaikan. Bantu kami untuk menyadari keberdosaan kami yang diampuni, yang dilupakan kasih kami, yang dilupakan dosa-dosa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sudah sangat familiar bagi kita tentang anak yang hilang. Apa yang sebetulnya mau disampaikan Injil? Sebetulnya bukan pertama-tama anak yang hilang, tetapi belas kasih Allah yang begitu besar, yang begitu tak terhingga, yang begitu mulia, yang tak terkirakan. Ya. Jadi kita lihat bahwa Yesus mau menunjukkan kepada kita gambaran tentang Bapaknya, tentang Allahnya. Dan itu diungkapkan dalam kitab Mika, betapa Allah itu penyayang, pengasih, sabar, murah hati, dan lemah lembut. Nah, untuk bisa melihat kerahiman Allah itu ada ekstrim lain, yaitu tentang keberdosaan manusia. Sebagai anak yang bungsu, dia punya dosa besar karena dia mengambil hak kesulungan dari abangnya. Ya. Yang boleh meminta warisan itu dari abangnya, bukan dia. Ya. Jadi dia mengambil alih posisi untuk minta kepada bapaknya, dipaksa bapaknya untuk membagi hartanya, dan itu dilakukan olehnya sebagai anak bungsu. Kata bungsu ini penting juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak berhak sebetulnya. Dia hanya bisa menerima. Ya. Dan yang kedua, dengan meminta warisan sebetulnya dia mau mengatakan, ya bapakku cepat matilah. Karena pada umumnya orang yang mendapat warisan itu adalah ketika ayah bapaknya sudah meninggal mendapat warisan. Ya. Nah, kemudian dosanya lain, bahwa dia menjual segala warisan itu untuk sekedar berfoya-foya, untuk mengumbar nafsu. Ya. Jadi itu yang kita bisa lihat, kita bisa alami, dan ketika kemudian dia mengumbar nafsu dan menghabiskan semua hartanya, ya, jadi begitu besar dosa itu, ya, tak terkira, tak terhingga dan segala macam, tetapi Bapa tetap menerima dia. Itu yang menurut kita bahwa belas kasih Allah. Anda bisa bayangkan ketika kita masih kecil, kita bersalah, dosa kita besar, dan Tuhan mengampuni. Tuhan tidak memperhitungkan dosa itu lagi. Tuhan tidak menghitung-hitung itu lagi. Tapi bahkan mengingat pun tidak. Tuhan lupa akan dosa-dosa kita ketika si pendosa ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi para saudaraku terkasih, belas kasihan Allah itu seperti lautan luas yang tak terkira, di mana aliran sungai yang kotor itu masuk lautan luas lalu menjadi bersih lagi. Diangkat dalam matahari, air itu ke atas menjadi hujan deras, kebersihan, suci, bersih, murni. Jadi saudaraku terkasih, menurut saya hanya mau mengatakan, kalau kita sadar akan dosa-dosa kita, ya, sadar akan dosa-dosa kita diampuni, kita tidak diperhitungkan dosa-dosa kita lagi. Itu suatu sikap yang luar biasa. Kita bisa menangis, bisa terharu. Tuhan seperti bapak yang merangkul anaknya, yang lari mencari anaknya ketika anak itu sudah bertobat. Bahwa anak bertobat itu saja sudah merupakan suatu anugerah besar bagi sang bapak. Karena bukan yang mustahil, bukan yang gampang untuk bertobat, sadar akan pertobatan, bukan yang gampang. Ya. Maka mari saudaraku, dua ekstrim ini, ekstrim di mana menyadari kebesaran dosa kita. Maka ketika orang sungguh-sungguh berdosa seperti Paulus, dosanya yang besar itu berat, itu Agustinus dosa yang berat itu, lalu dia menerima belas kasihan Allah, maka mengubah 180 derajat betapa mencintai Allah. Ya. Saya kira pengalaman yang seperti ini merupakan anugerah. Tidak mudah bagi si bungsu itu sadar untuk kembali kepada, pasti
Ada proses perjuangan yang jatuh, yang sulit, yang berat sekali untuk bisa kembali kepada Bapa. Keputusan untuk kembali kepada Bapa itu suatu proses yang jatuh bangun, dan saya kira ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Antara malu, takut, gelisah, dihakimi, dibuang, dan itu bisa kita lihat sikap-sikap itu seperti digambarkan dengan anak yang sulung, yang marah sekali karena haknya diambil alih. Katakanlah si bungsu itu sebejat, ya, bejat sungguh-sungguh, tapi diterima oleh Bapa. Nah, sikap seorang anak sulung inilah yang kita lihat ekspresi dari sikap pada umumnya manusia, pada umumnya lelaki, pada umumnya kita semua. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, di masa Prapaskah ini kita tidak cukup hanya melihat dosa-dosa kita. Kita tidak cukup hanya melihat betapa besar dosa-dosa kita, tapi melihat kerahiman Allah. Ketika kita hanya melihat dosa-dosa kita, itu hanya melihat sisi-sisi yang berat sekali bagi kita untuk menjalani segala sesuatu. Tapi ketika kita melihat kerahiman Allah yang besar, ya kita lihat dalam divine mercy, ya, kerahiman Allah, wajah Allah yang memancar dari hati Yesus, yang memancar itu, wajahnya yang berkilau-kilauan. Kalau kita lihat lukisan kerahiman ilahi, itulah saudaraku terkasih, antara anak yang hilang ini dengan kerahiman ilahi yang tanpa batas yang kita punyai dalam diri Bapa. Sekali lagi mari kita bersujud datang kepada Bapa, sujud menyembah, merangkul, menerima, memberikan diri kita, dan membiarkan Tuhan mengubah diri kita, mengizinkan Tuhan mengubah diri kita. Dan itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Semoga di masa Prapaskah ini mata batin kita memandang kerahiman Allah yang besar, dan juga memandang dosa kita yang besar juga, dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah diri kita. Kita tidak mampu dan tidak bisa mengubah diri kita sedemikian rupa kecuali berkat rahmat dan bantuan Tuhan Roh Kudus. Mari dalam pertobatan ini kita mohon Roh Kudus supaya pertobatan itu menjadi pertobatan yang berproses dan kita menerimanya penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua dalam kasih karunia, dan kita diberi rahmat untuk pertobatan, karena Tuhan mencintai kita dan Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Itulah hati Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin orang binasa. Maka kita hanya membuka hati, mengizinkan Tuhan untuk mengubah diri kita. Tuhan memberkati kita semua dan Anda semua, supaya rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.